Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian Matius 21 ayat 23 sampai 32. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapak.' Tapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapa di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya, dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Saudara sekalian, kadang kita suka ditawari sesuatu, kita menolak. Tapi setelah itu kita pikir-pikir lagi, meski dengan terpaksa akhirnya mau juga. Mungkin kebanyakan di antara kita pernah mengalami hal seperti ini, bukan? Pertama diperintahkan sesuatu gak mau. Tapi dipikir-pikir nyesel juga, akhirnya mau. Ternyata di dalam prinsip kerajaan Allah, perubahan ini memiliki arti tersendiri. Perumpamaan ini tentunya bukan hanya bicara tentang mengerjakan kehendak Tuhan yang berkaitan dengan soal keselamatan saja. Seperti misalnya seorang yang menolak Yesus terus-menerus, tapi akhirnya ia mau terima. Tetapi juga di dalam panggilan kita dalam hidup ini. Jadi perumpamaan ini bicara 2 hal itu. Bukan hanya soal keselamatan, tetapi juga berkaitan dengan panggilan pelayanan kita di dalam hidup kita. Intinya, bagaimana kita meresponi kehendak Allah di dalam hidup kita masing-masing. Ini perumpamaan 2 orang anak. Yesus memakai perubahan dari tidak menjadi iya untuk menggambarkan pemungut-pemungut cukai dan para pelacur itu seperti anak yang kedua. Yang awalnya mereka gak mau percaya, tapi setelah dengar khotbah mereka menyesal, akhirnya mau terima Yesus. Karena mereka dengar khotbah Yohanes Pembaptis, lalu mereka sangat tertegur dan mereka bertobat dari dosa-dosa mereka dan percaya kepada jalan kebenaran yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Memang lebih baik jadi orang yang gak mau, tapi akhirnya mau. Berarti dia punya hati yang mau berespon. Daripada bilang selalu iya, iya, tapi tidak pernah kerja apa-apa. Ini orang yang tidak mau berespon sama sekali. Dia cuek kepada firman Tuhan.
dengar tapi tidak mau jalankan. Ia janji tapi tidak pernah ditepati. Perumpamaan ini berbicara tentang orang yang menjalankan firman. Perkataan di dalam Yakobus 1 ayat 22. Ya, saudara boleh mencatatnya. Ini adalah juga harmonis dengan perumpamaan dua anak ini. Yaitu intinya, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jadi orang yang awalnya menolak untuk mengerjakan apa yang diminta darinya, tapi kemudian berubah pikiran dan melakukan tugas itu lebih baik daripada dengan mereka yang berjanji-janji untuk mengerjakan, tapi tidak pernah menepati janjinya. Di ayat 23, Matius menempatkan perumpamaan ini setelah peristiwa imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi menanyakan tentang kuasa Yesus. Sebaliknya, Yesus membalas bertanya kepada mereka tentang baptisan Yohanes. Kita mau melihat bagaimana ini koneksinya. Di sini Tuhan Yesus memberikan pertanyaan yang sederhana tetapi sulit sekali kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi ini. Tentang Yohanes Pembaptis yang membuat mereka malu, kesal, dan bingung. Yesus bertanya begini, dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Dan saat itu mereka bingung, saling memandang satu dengan yang lain, lalu mereka bisik-bisik. Apa jawaban? Apa jawabannya yang benar untuk pertanyaan itu? Jikalau kita bilang dari sorga, maka ia akan berkata kepada kita, kalau begitu kenapa kamu tidak percaya kepadanya? Tapi kalau kita bilang dari manusia, kita takut kepada orang banyak. Sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi. Lalu akhirnya mereka menjawab, kami tidak tahu. Mereka sangat membenci Yesus. Mereka tidak suka apapun yang Yesus kerjakan. Mereka tidak suka Yesus melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit. Mereka jengkel sekali ketika mendengar Yesus dipuji-puji. Nah, di sini saya ingin mengajak saudara mundur sedikit ke belakang sebanyak 2 perikop. Coba lihat kitab suci. Di pasal 21 ayat 12. Di situ itu melihat pertikaian antara Yesus dengan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat ini. Itu dimulai di pasal 21 ayat 12 itu. Ketika Yesus memasuki bait Allah di Yerusalem. Dia mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah itu. Di sana ia membersihkan bait Allah dengan mengusir para pemeras. Lalu Yesus membalikan meja penukar uang dan membiarkan yang membutuhkan orang-orang itu datang kepadanya. Yaitu orang-orang buta, orang-orang timpang, silakan datang kepadaku. Dan Yesus menyembuhkan mereka semuanya. Itu suatu simbol yang dikerjakan oleh Yesus untuk memberitahu mereka bahwa fungsi rumah Tuhan harus dikembalikan menjadi rumah doa, bukan rumah penyamun. Dan di situ Yesus menyembuhkan orang sakit. Mereka sangat jengkel sekali. 2 grup ini, imam kepala dan ahli Taurat, mereka mewakili Saduki dan Farisi. Di pasal 23 Yesus mengecam dengan sangat keras 2 kelompok ini. Farisi dikecam karena Yesus mengatakan seperti ini. Karena cawan dan pinggang mereka bersih di luar, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Dan perpuluhan mereka bayar, tetapi belas kasihan dan keadilan mereka abaikan. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua saudara sekalian. Bahwa penampilan kita di luar yang bagus harus sama dengan hati kita yang di dalam. Ini selalu harus diingat. Pakai baju bagus, hati juga harus suci.
Sedangkan Saduki, Yesus mengecam mereka. Karena di sini Yesus membersihkan bait Allah, Yesus membongkar usaha penipuan uang di situ. Sehingga ini mengancam posisi daripada imam-imam kepala itu. Itu sebab dua grup ini benci sekali kepada Yesus yang justru sedang memberitahu suatu kebenaran. Mereka benci Yesus membersihkan bait Allah. Mereka jengkel melihat Yesus menyembuhkan orang buta dan orang timpang. Mereka benci mendengar anak-anak teriak-teriak memuji Yesus, Hosana anak Daud. Bagi mereka itu penghujatan. Jadi inilah saudara, kalau orang sudah tidak suka, sudah timbul kepahitan di dalam hati, apapun yang dikerjakan Yesus semuanya salah. Saudara, di dalam hal ini kita harus berhati-hati untuk tidak menumpuk kesalahan orang lain di hati kita. Minta Tuhan untuk membereskan segala kebencian kita kepada orang lain, supaya itu tidak terus-menerus bertambah-tambah, akhirnya tidak terselesaikan dan berakhir dengan perceraian. Coba lihat, padahal dua grup ini sangat berbeda di dalam pandangan mereka, tetapi bisa bersatu melawan Yesus. Bahkan mereka kerjasama untuk membunuh Yesus. Saduki, Farisi. Inilah sifat manusia yang berdosa. Jikalau kejahatan sudah menguasai, tidak peduli mereka berlainan pandangan, mereka akan bersatu untuk menghancurkan pihak yang mereka sama-sama benci. Itulah mulainya pertanyaan mereka yang penuh kebencian tadi. Dengan kuasa manakah engkau melakukan mujizat-mujizat itu? Jadi kita melihat Yesus dan kelompok Farisi dan Saduki itu selalu berdebat dan bertempur terus. Hanya kali ini pertempurannya lain dengan yang di pembersihan bait Allah itu. Marilah kita melihat pertempuran macam apa. Kalau kita lihat lukisan daripada Giotto, saudara bisa melihat di dalam slide. Itu lukisan Giotto yang sudah lama sekali. Itu adalah lukisan tentang pengusiran penukar uang di bait Allah. Nah, di situ di sebelah kiri menunjukkan para rasul yang kaget dan bingung. Ya, para rasul itu ada bunderannya ya kalau zaman dulu itu digambar. Yang satu menutupi wajahnya, yang lain mengangkat tangannya seolah-olah, waduh kenapa bisa begini? Apa alasannya ini? Di sebelah kanan para pedagang ketakutan. Hewan-hewan berusaha meloloskan diri. Dan kemudian di latar belakang yang jauh itu adalah Farisi dan Saduki itu. Imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi itu. Mereka berbisik satu dengan yang lain. Di tengah adalah Yesus. Di belakangnya ada bait. Dan di depannya ada meja penukar uang yang sudah terbalik. Di atas bahu kanannya yang terkepal itu Yesus memegang satu cambuk. Karena di situ warnanya tidak terlalu jelas. Hampir tidak terlihat. Jadi sepertinya Yesus itu akan meninju salah satu daripada pedagang itu. Nah, coba bayangkan kalau kita sekarang mencoba untuk melukiskan teks di ayat 23. Itu akan memiliki Yesus yang sama juga di tengah-tengah antara orang-orang yang berkuasa di bait Allah, yaitu Farisi dan Saduki itu. Dan kita melihat di sini ada pertempuran soal kuasa dan otoritas. Kali ini bukan pertempuran secara fisik memakai cambuk, tetapi Yesus berada di dalam perdebatan yang sengit dengan mereka. Terus menerus kebencian mereka bertambah mulai dari ini sampai mereka ingin membunuh Yesus. Serangan dari otoritas agama datang di dalam bentuk pertanyaan. Di dalam bagian di pasal 21 ayat 23. Ini kalau saudara memperhatikan 21 ayat 23 sampai pasal 22 ayat 46. Ini semua 4 pertanyaan dilemparkan kepada Yesus dari setidaknya 4 kelompok yang berbeda. Sedangkan Yesus membalas dengan menceritakan perumpamaan 2 anak ini. Pertanyaan mereka yang pertama adalah di ayat 23.
Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu? Pertanyaan ini sendiri sebetulnya saudara tidak salah, bukannya tidak tepat pertanyaan ini sendiri. Kita bisa membayangkan saat itu Yesus baru saja masuk ke bait Allah dan para imam kepala yang telah bekerja di bait suci selama berabad-abad turun-temurun itu. Mereka saat itu mungkin sedang membereskan perabotan, lalu keesokan harinya Yesus kembali. Sekarang melihat Yesus sedang mengajar di bait Allah. Dia seorang yang tidak terkenal datang dari Nazaret. Bukan seorang ahli Taurat, bukan Farisi, bukan Saduki, bukan Rabi juga. Dan sudah diduga Yesus akan mengajarkan seperti apa. Seperti yang dicatat di dalam khotbahnya di bukit contohnya. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya. Dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Ditambah lagi di Yohanes 2 ayat 19 pengajaran yang lebih berani lagi daripada Yesus. Hancurkan bait suci ini. Dan di dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Pasti imam kepala dan ahli Taurat di situ bukan hanya jengkel, tapi juga bingung. Apa yang Yesus mau rencanakan dengan semua ini? Kemarin dia mengusir penjual dari bait Allah. Lalu besoknya dia mengajar di bait Allah. Dia pikir dia ini siapa? Dengan kuasa apa dia melakukan hal-hal ini? Jadi pertanyaan mereka ini bukan tidak bisa kita mengerti. Tetapi yang kita persoalkan adalah satu hal, sikap hati mereka. Saudara-saudara. Sikap hati mereka yang buruk. Kita melihat motivasi mereka bertanya itu tidak jujur. Tidak tulus. Ini bukan sekedar kalimat biasa. Kalau saja ada nadanya. Mereka di sini bicara bukan Pak, maafkan. Dari mana kuasa yang Bapak pakai itu? Tapi dengan nada yang begitu kesal dan iri dan jengkel dan menuduh, dengan kuasa apa? Engkau tidak berhak. Saudara-saudara, di sini kita melihat bahwa ketika kita bertanya, kita harus jujur. Memang kita tidak tahu, atau memang kita ingin lebih tahu. Jangan karena kita ingin dibilang hebat dengan pertanyaan-pertanyaan yang begitu kreatif. Ini salah belaka, saudara-saudara. Jadi mereka dengan nada marah karena mereka sudah benci Yesus. Mereka tidak mau membuka hati untuk kebenaran. Mereka tidak percaya kepada Yesus. Itu sebabnya di dalam keadaan ini Yesus balik bertanya kepada mereka lagi. Ayat 24 sampai 27. Jawab Yesus kepada mereka, aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia? Mereka mempertimbangkan, membincangkan di antara mereka, lalu berkata satu dengan yang lain. Jikalau kita katakan dari sorga, maka ia akan berkata kepada kita, kalau begitu mengapa kamu tidak percaya kepadanya? Tapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak. Sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Dan Yesus pun berkata kepada mereka, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dengan kata lain, jika kamu tidak mampu untuk menilai Yohanes Pembaptis sebagai utusan surga, kamu juga pasti tidak mampu untuk bisa menghakimi aku. Jadi ketika Yesus balik bertanya kepada mereka mengenai baptisan Yohanes, apakah dari surga atau dari manusia? Jawaban mereka, kami tidak tahu. Yesus menjawab, jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku mengerjakan hal-hal itu.
Di dalam kalimat Yesus ini kita melihat beberapa hal. Yang pertama, Matius mau memberitahu kita bahwa kuasa itu menjadi persoalan yang sangat fundamental di zaman Yesus Kristus. Pertanyaan kuasa penting bagi orang-orang Yahudi di zaman Yesus. Karena mereka adalah umat Allah. Dan yang mereka hormati itu adalah imam-imam kepala, Sanhedrin. Itu sebabnya orang-orang seperti Yohanes Pembaptis dan Yesus pasti membawa masalah besar. Mereka ingin tahu kuasa dari mana waktu Yesus membersihkan bait Allah. Waktu Yesus membuat mujizat, kuasa dari mana itu? Waktu Yesus mengajarkan Injil dengan penuh kuasa. Yesus, engkau berbuat hal-hal itu dengan otoritas apa? Padahal Yesus sudah berkali-kali menyatakan bahwa kuasanya itu berasal daripada surga. Tetapi Saduki dan Farisi tidak mau percaya. Mari kita melihat di dalam Matius 7 ayat 21. Saya ambil beberapa contoh. Matius 7 ayat 21, Yesus berkata, tidak semua orang yang berkata kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Harusnya mereka bisa pikir di sini. Dengan otoritas mana? Itu pasti dengan otoritas dari surga. Lalu di dalam Matius 9 ayat 2. Ketika Yesus berkata kepada orang lumpuh. Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Kita juga bisa memasukkan kalimat dengan otoritas apa? Sudah jelas. Matius 11 ayat 27. Yesus mengklaim segala sesuatu telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dan tidak ada yang mengenal anak kecuali Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan untuk menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Dan aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mereka harus sadar dengan otoritas apa Yesus berkata kalimat seperti ini. Lalu Matius 16 ayat 18 ketika Yesus sekali lagi mengklaim, aku akan membangun jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Sama juga kita bisa melihat dengan otoritas apa Yesus berkata seperti itu. Yaitu otoritas daripada surga. Dan masih banyak lagi perkataan Yesus yang membuktikan bahwa Yesus memiliki otoritas dari surga. Tetapi mereka tetap tidak mau percaya. Mereka bertanya di publik tentang bukti kuasa Yesus. Dari mana kamu mengadakan hal-hal itu? Kuasanya dari mana? Dengan tujuan supaya mereka ingin mempermalukan Tuhan Yesus. Mereka ingin menjebak Yesus. Itu sebab Yesus tidak mau menjawab dengan kuasa mana ia mengerjakan hal-hal itu. Tuhan tahu siapa yang bertanya dengan jujur, siapa yang tidak. Lalu yang kedua, selain otoritas itu penting, kita melihat bahwa betapa pemimpin-pemimpin agama itu takut kepada rakyat. Di ayat 26 dan 46 mencatat dua kali bahwa mereka takut kepada orang banyak. Di sini kita melihat mereka takut kepada rakyat. Maka mereka bingung dengan jawaban teologis yang harus diberikan karena menyangkut soal politik. Orang banyak itu mengakui Yohanes sebagai nabi. Orang-orang banyak itu adalah peziarah yang datang dari Galilea dan mereka mendukung pelayanan Yohanes Pembaptis. Itu sebab mereka bermusuhan dengan Farisi dan Saduki itu. Dan orang banyak itu bisa melempari mereka dengan batu. Itu sebab mereka takut kepada orang banyak. Kita belajar di sini bahwa memang masa itu ada pengaruh besar kepada dukungan bagi pelayanan kita. Tetapi kita tidak boleh dikuasai masa. Karena bagi Yesus kebenaran justru harus mempengaruhi orang banyak, bukan sebaliknya. Para pemimpin agama itu takut kalau kita bandingkan dengan Yesus. Kalau kita lihat Yesus yang tidak takut kepada siapapun juga. Ini kalimat keluar dari Farisi sendiri. Di dalam pasal 22 ayat 16. Guru, kami tahu bahwa engkau adalah seorang yang jujur
dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Terkadang kepemimpinan orang percaya Tuhan menuntut pengambilan keputusan yang benar berdasarkan takut kepada Tuhan juga. Meskipun akhirnya keputusan tersebut tidak disukai oleh orang banyak. Kita harus tahu identitas kita siapa. Kita berani mengambil keputusan bukan karena kita ingin menyenangkan orang banyak. Tetapi bagaimana itu berdasarkan prinsip-prinsip di dalam kitab suci. Kita harus berani mengambil keputusan meskipun itu tidak disukai oleh orang banyak. Yang ketiga, kita melihat bahwa sebenarnya di dalam jawaban Yesus yang sulit dimengerti ini, dari manakah baptisan Yohanes? Dari surga atau dari manusia? Di dalam kalimat itu sebenarnya Yesus sudah menjawab pertanyaan mereka. Bahwa otoritas Yesus itu berasal daripada surga. Tetapi imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat ini tidak mempercayai pesan daripada Yohanes Pembaptis. Ini dikatakan oleh Yesus sendiri di ayat 32. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Apa yang ditanyakan kepada Yesus oleh Farisi dan Saduki di dalam pasal 21 ayat 23. Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Itu adalah pertanyaan klimaks yang juga ditanya oleh setiap orang. Yesus, dengan otoritas apa Anda melakukan hal-hal ini? Dan siapa yang memberikan engkau kuasa ini? Dan kita harus mendengar dengan jelas jawaban dari Yesus dengan otoritas daripada Bapa di surga. Akulah anak yang Ia utus. Dialah yang memberikan otoritas itu kepadaku. Tuhan yang mengerjakannya. Itu sebab kita harus berkata dengan rendah hati dan penuh kesadaran. Sungguh otoritas Yesus berasal daripada surga, diberikan oleh Allah Bapa. Dan kesadaran ini membawa kepada ketaatan, yaitu pertobatan dan pelayanan kita kepadanya. Itu sebabnya Yesus menjawab kepada Farisi dan Saduki bahwa respon yang benar kepada Yesus bukan tanya dengan motivasi yang menghancurkan. Dengan kuasa mana engkau mengerjakan hal ini? Tetapi harusnya dengan rendah hati percaya kepada pesan Yohanes dari surga tentang Yesus. Yaitu mereka harus bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan anak domba yang menghapus dosa dunia, lalu melayani Dia. Kita lihat apa yang Yohanes katakan tentang Yesus dicatat di dalam Matius 3 ayat 11-12. Ia bersaksi begini, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dalam Injil Yohanes 1 ayat 23, kesaksian Yohanes Pembaptis bahkan lebih berani secara kristologis. Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Lalu di Yohanes 1 ayat 29 sampai 30, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika ku katakan kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Tetapi mereka tidak peduli khotbah Yohanes ini. Mereka menolak semua Yesus kerjakan. Ketika Dia menyucikan bait Allah, mereka menolak. Ketika Yesus melakukan mujizat penyembuhan, mereka tidak mau percaya. Ketika Yesus mengajar di bait Allah, mereka menutup telinga dan membenci Yesus. Itu sebabnya di dalam konteks inilah Yesus memberikan perumpamaan dua anak ini. Saudara-saudara, sementara mengajar di bait Allah dengan imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi sebagai pendengar, Yesus kemudian melanjutkan pemikirannya tadi dengan menceritakan sebuah kisah mengenai seorang ayah
dengan 2 anak. Di sini Yesus menceritakan tentang seorang ayah yang punya kebun anggur sebagai sumber pendapatan bagi keluarga. Maka pekerjaan itu dikerjakan oleh semua anggota keluarga. Ayah ini datang kepada anaknya yang sulung dan menyuruhnya pergi bekerja di kebun anggur pada hari itu. Kita tidak tahu musim apa itu, sehingga mungkin kerja lebih berat dan sebagainya. Tetapi yang ditekankan di sini adalah permintaan untuk kerja dan apa responnya atas permintaan itu. Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Dan anak pertama ini menunjukkan tata krama timur yang sopan. Ia menjawab ayahnya, baik Bapak, baik Bapak. Tapi ia tidak pergi. Dia berjanji kepada ayahnya akan bekerja 1 hari penuh. Tapi janji ini tidak pernah bermaksud untuk dia tepati. Kemudian ayahnya itu harus pergi ke anaknya yang kedua dengan permintaan yang sama. Yaitu supaya dia pergi kerja di kebun anggur. Anak ini menunjukkan rasa sangat tidak hormat kepada ayahnya. Dia menjawab, aku tidak mau. Dia tidak menghormati ayahnya sebagai bapak. Dan bahkan tidak merasa bersalah sama sekali atas penolakannya itu. Tetapi setelah lama-lama dipikir-pikir, dia menyesal. Kemudian dia berubah pikiran. Maaf Pak. Dan akhirnya dia pergi juga. Dan Yesus langsung memberikan pertanyaan yang tidak bisa disanggah oleh mereka. Siapa di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi itu tidak bisa bersembunyi lagi di balik ketidaktahuan mereka yang pura-pura. Mereka mau tidak mau harus mengakui bahwa anak yang awalnya menolak tetapi kemudian berubah pikiran itulah yang mengerjakan kehendak Bapanya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan para pelacur akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan surga. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Yesus memberikan ilustrasi di dalam perumpamaan ini. Di sini ayah itu mewakili Allah Bapa. Kemudian anak yang pertama, anak yang iya tapi tidak mau kerja. Ini melambangkan para pemimpin agama, ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Matius 23 ayat 5 sampai 7 mencatat ciri-cirinya daripada orang-orang Farisi ini. Semua pekerjaan yang mereka kerjakan hanya bertujuan untuk dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat di dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan sangat suka dipanggil rabi. Mereka adalah orang-orang yang pentingkan apa yang kelihatan di luar. Mereka tidak mau dekat-dekat dengan orang berdosa karena takut ketularan najis. Kita tidak boleh menjadi seperti mereka. Kita tidak usah takut dekat dengan saudara seiman kita kecuali di masa Covid ini harus jaga jarak. Farisi sangat mementingkan apa yang dilihat orang, tetapi mereka tidak menjalankan apa yang mereka ajarkan. Mereka begitu bersemangat ketika mengungkapkan secara verbal ketaatan mereka kepada Tuhan. Tetapi mereka gagal mengakui 2 orang yang paling berwenang sebagai utusan dari surga, yaitu Yesus dan Yohanes. Inilah orang yang berkata iya, tetapi tidak pernah tepati. Janji, tapi segera lupa. Mereka mengaku setia kepada Tuhan,
Tapi waktu dengar khotbah Yohanes dan Yesus, mereka tidak mau bertobat dari kesombongan mereka. Karena mereka selalu bangga dengan posisinya sebagai rabi. Dan pelajaran dari anak pertama ini adalah bahwa pintu gerbang kerajaan Allah justru terbuka lebar bagi orang-orang berdosa yang bertobat. Tetapi bukan celah untuk sesuatu ortodoksi. Justru mereka itu menolak. Itulah kenyataan ironis di sini. Di mana pemimpin agama itu selalu merasa diri benar. Dan tidak pernah mau rendah hati bertobat. Yesus tidak datang untuk orang-orang yang sehat. Dia datang untuk menyembuhkan orang sakit. Jadi kita tidak perlu heran jikalau gereja terdiri dari sekumpulan orang-orang yang dulunya pernah divonis sakit parah. Di satu sisi memang mungkin saja hidup kita pernah hancur. Tetapi itu dulu. Jikalau sekarang sudah bertobat, kita harus menerima mereka sebagai saudara kita. Janganlah ini dijadikan alasan sehingga orang-orang Kristen sendiri dengan mata yang tajam memperhatikan hidup mereka. Sampai tidak boleh ada cacatnya sama sekali. Jangan sampai ada orang yang mengetahui latar belakang hidup kita yang buruk. Dan apa yang kita lakukan sebelum pertobatan kepada Yesus justru membuat mereka meninggalkan gereja karena itu. Mereka berpikir orang Kristen tidak boleh memiliki dosa-dosa di masa lalu. Saudara sekalian, kita sedih kalau mendengar saudara kita jatuh ke dalam dosa. Tetapi justru di dalam perumpamaan ini, Yesus dengan jelas mengajar kita semua, pelacur yang bertobat dari dosa mereka diterima oleh Tuhan. Pemungut cukai yang bertobat daripada dosa mereka masuk ke dalam kerajaan surga. Termasuk Farisi yang bertobat dari dosa-dosa mereka dan percaya kepada Kristus. Inilah keindahan Injil, bukan? Dan inilah pelajaran yang terutama bagi kita dari perumpamaan yang sederhana ini. Bahwa Tuhan sanggup mengampuni orang-orang bejat yang bertobat. Kita tidak boleh lupa untuk hal ini. Anak yang terlihat jahat itu ternyata baik. Dan anak yang sepertinya baik, iya, ternyata jahat. Inilah yang sering terjadi di dalam hidup kita, bukan? Kawan seringkali bisa menjadi lawan. Dan lawan bisa menjadi kawan. Kita tidak boleh terlalu cepat menilai orang lain. Biar Tuhan yang menolong kita. Saudara, bagaimana dengan kita semua? Apakah kita termasuk seperti anak yang pertama yang bilang iya, tapi tidak pernah menepatinya? Ini yang Tuhan tidak suka, yaitu membuat pernyataan yang tidak jujur. Ini adalah satu pernyataan yang menyebut Yesus Tuhan, Tuhan, tetapi tidak pernah menjalankan apa yang Yesus perintahkan. Apakah kita ada di dalam kategori ini? Kita tidak bisa menjawab dengan mengatakan bahwa kita sudah menjadi anggota gereja, dilahirkan, sudah bergenerasi di keluarga Kristen, atau kita sudah rajin melayani ini dan itu. No, ini semua tidak bisa menjadi jaminan bahwa kita adalah orang-orang yang menjalankan kehendak Tuhan. Kita bisa saja melakukan semua ini, tetapi tetap tidak taat kepada Tuhan. Semua hanya nampak aktif di luar. Semua hanya berjubahkan bagus. Tetapi hatinya menipu Tuhan. Mirip seperti pemimpin-pemimpin agama itu. Mereka mengaku setia kepada Tuhan. Mereka sangat aktif di dalam hal keagamaan. Tapi mereka tidak percaya kepada Yesus. Dan mereka tidak bekerja di kebun anggur milik Tuhan. Tetapi mereka membangun kebun milik mereka sendiri. Dan keuntungannya mereka kantongi sendiri. Untuk kebesaran nama sendiri. Untuk reputasi sendiri. Inilah anak pertama yang harus bertobat. Kita hanya akan menjawab pertanyaan Tuhan. Apakah kita termasuk orang-orang yang berkategori menjalankan perintah Tuhan seperti anak kedua? Kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat
dan bekerja di bidang yang memang Tuhan panggil kita untuk mengerjakannya. Inilah anak yang kedua. Anak yang kedua berlainan. Anak yang awalnya berkata tidak mau, tetapi akhirnya mengerjakan. Ini melambangkan para pemungut cukai dan pelacur yang hidup di dalam dosa, yang menolak melakukan kehendak Tuhan. Tapi pada akhirnya ketika Yohanes Pembaptis datang, mereka dengar khotbah Yohanes dan mereka sangat tertegur. Mereka percaya kepada pesan daripada Yohanes untuk bertobat dan percaya kepada Yesus. Perkataan Yohanes dicatat di dalam Markus 1 ayat 14. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ini adalah khotbah yang sangat sederhana, tetapi merubah hati para pemungut cukai dan pelacur itu. Saudara-saudara, ini khotbah yang dipakai Tuhan luar biasa, karena merubah hati orang yang berdosa. Pesannya selalu sama, bertobat dan kembali kepada Tuhan. Tidak ada bicara mujizat ini dan itu, atau bicara orang ketawa-ketawa di dalam kebaktian selama 1 jam. Tidak ada. Semua adalah perubahan daripada hati. Itulah firman kebenaran. Khotbah seperti ini memberikan kejutan yang luar biasa kepada para pemimpin agama itu. Karena pemungut cukai dan pelacur adalah orang-orang yang dibuang secara moral dan sosial oleh masyarakat. Pemungut cukai dikecam atas kerjasama yang berkhianat dengan Roma dan keserakahan untuk keuntungan. Sementara pelacur dikecam atas tindakan amoralitas mereka. Mereka dengan tegas berkata kepada Tuhan, kami tidak akan mentaati firman-Mu. Ketika mereka mendengar khotbah Yohanes tentang jalan kebenaran, mereka mendengar dan hatinya dilembutkan. Mereka berpikir dan mereka bertobat, mengubah pikiran mereka dan tindakan mereka. Anak kedua ini bilang tidak mau kepada bapaknya, tapi akhirnya bertobat dari ketidaktaatannya dan pergi ke kebun anggur untuk bekerja. Tuhan pasti tidak suka penolakannya yang pertama itu. Tetapi meskipun awalnya dia telah menolak ayahnya, tetapi kemudian dia bertobat dan melakukan kehendak ayahnya itu. Bagaimana dengan kita semua, saudara sekalian? Penolakan pertama daripada anak kedua itu seperti kita yang berpikir, tidak apa-apa. Nanti masih ada banyak waktu. Nanti masih ada banyak waktu untuk melayani Tuhan. Ini pikiran yang salah belaka. Karena berlakukah firman Tuhan, malam ini juga nyawamu akan diambil dan engkau tidak sadar terus ikut jalan dunia, mencari kekayaan, mencari nama yang besar, bahwa itu semua adalah sia-sia belaka. Cari apa yang menjadi kehendak Tuhan, itulah yang kekal. Yesus berkata seseorang tidak diselamatkan dengan berbicara saja. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Iya Tuhan, saya akan segera melakukannya. Tetapi hanya dengan iman. Iman yang tidak pernah sendiri. Iman yang mentaati firman. Iman yang menjalankan kehendak dan suara daripada Tuhan. Bagi Yesus, iman yang hanya di mulut saja bukanlah iman yang menyelamatkan. Iman yang melakukan, itulah iman yang menyelamatkan. Yakobus di dalam pasal 2 ayat 18 berkata, aku akan menunjukkan kepadamu imanku daripada perbuatan-perbuatanku. Karena perintah Bapa adalah untuk bekerja di kebun anggur. Ini adalah perumpamaan yang tidak hanya tentang keselamatan, tetapi juga perumpamaan ini bicara tentang pelayanan Kristen. Ini bertanya, siapakah mereka yang benar-benar melayani Tuhan? Apakah saudara sudah benar-benar melayani Tuhan di dalam panggilan saudara sehari-hari?
baik itu sebagai ibu rumah tangga, baik itu sebagai pekerja di kantor, atau di pabrik, atau di gereja, dimanapun juga. Apakah saudara sudah melayani Tuhan? That's the question. Jawaban Kristus hanya satu. Orang yang melayaniku itu adalah orang yang melakukan kehendak Bapa. Jadi ukuran daripada semua tugas dan pelayanan yang kita kerjakan di dalam hidup ini ada di dalam satu prinsip. Apakah kita mengerjakan kehendak Tuhan atau tidak? Orang yang berpikir masih banyak waktu, sebenarnya dia mau kasih waktu yang sisa untuk Tuhan. Setelah dia tua dan banyak sakit dan tidak banyak waktu lagi, baru serahkan diri kepada Tuhan. Jadi lebih baik bagi mereka untuk berdosa dulu sekarang, nanti bertobat, daripada berdosa sekarang dan nanti juga tidak bertobat sama sekali. Tapi yang terbaik adalah datang kepada Tuhan sekarang dan melayani Tuhan sekarang dan sampai selamanya. Saudara-saudara, mengerjakan kehendak Tuhan itu pasti tidak mudah. Itu pasti berlainan dengan keinginan kita sendiri. Keinginan kita ingin jadi apa? Kenapa sekarang jadi begini? Saudara-saudara, saya adalah termasuk anak yang kedua ini. Saya dilahir bukan Kristen. Dan saya juga tidak pernah mau menjadi hamba Tuhan. Saya terus menolak panggilan itu 14 tahun. Meski panggilan tiba kepada saya sebanyak 3 kali di dalam KKR, saya terus mengeraskan hati. Kenapa, saudara? Hanya satu jawabannya. Karena saya ingin kenikmatan dunia. Saya ingin menikmati apa yang menjadi pekerjaan saya. Saya ingin menikmati apa artinya saudara-saudara menjalankan apa keinginan hati saya. Tetapi sebenarnya saya tahu di dalam hati saya dipanggil oleh Tuhan. Kamu sudah mengucapkan janji bukan? Pada saat kamu dipanggil ke depan, pada saat itu kamu mengucapkan janji, iya Tuhan, saya mau menjadi hamba-Mu. Kenapa engkau lari? Saudara-saudara, saya terus mengeraskan hati, tidak mau Tuhan. Sampai akhirnya setelah diberikan penyakit, baru saya menyesal. Dan seperti anak yang kedua itu berkata, iya Tuhan, sekarang saya mau ikut kemana saja engkau pimpin saya. Saudara-saudara, jangan tunggu Tuhan pukul dengan sakit penyakit baru mau taat kepada Tuhan. Taat kepada Tuhan, ikut pimpinan Tuhan sekarang, jangan tunggu nanti. Mungkin saudara pernah mengucapkan nazar kepada Tuhan, saudara harus mendoakan baik-baik dan cepat-cepat melayani Tuhan. Tidak ada jaminan kalau saudara bisa datang kepada Tuhan nanti. Kalau dunia dan dosa sudah mengikat, itu sangat susah untuk bisa melepaskan diri lagi. Bahkan saudara sudah menikmati sesuatu kehidupan, tetapi tidak sadar sedang berada di dalam ikatan kenikmatan dunia. Oh saudara-saudara, sedang menikmati hidup enak di dalam dosa, harus minta tolong Tuhan untuk melepaskan. Itu mirip seperti Israel yang dibawa keluar ke dari tempat perbudakan. Mereka ingin terus di situ, mereka bisa makan enak, tetapi mereka tidak sadar status sebagai budak. Minta Tuhan tolong supaya kita bisa ikut kehendaknya. Saudara tidak bisa berpikir kalau Tuhan panggil sekarang saya mau tolak dulu. Jangan pikir nanti bisa bilang iya kepada Tuhan. Mungkin nanti akan lebih susah lagi. Karena banyak godaan-godaan, gangguan-gangguan di depan senantiasa menghantui kehidupan saudara. Selalu harus pikir sekarang. Sekarang mau taat. Saya mendengar firman, sekarang saya mau taat.
mirip seperti pemungut cukai dan para pelacur itu. Sekarang mendengar firman daripada Yohanes, mereka bertobat, menyerahkan diri kepada Tuhan. Sekarang mau belajar firman, sekarang mau baca kitab suci, sekarang mau mendoakan orang, sekarang mau menjadi anak Tuhan yang baik, sekarang mau tidak korupsi. Saudara-saudara, itu yang akhirnya dikerjakan anak yang kedua. Itu yang mau kita kerjakan juga. Taat dan mengerjakan kehendak Tuhan. That's the point. Kalau saudara mungkin seperti anak yang pertama, tidak mau percaya Yesus meskipun sudah mendengar firman berkali-kali, saudara harus bertobat. Atau bagi saudara yang ragu-ragu untuk terima Yesus, silakan saudara berdoa baik-baik kepada Tuhan. Minta Tuhan mengampuni dosamu dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamatmu. Percayalah saudara-saudara, saudara mengikut Tuhan, saudara ikut Tuhan, pikul salib di dunia ini hanya sementara saja. Tetapi kemuliaan yang kekal itu menunggu. Tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada itu. Memikul salib untuk kemuliaan yang besar yang akan datang, yang sudah disediakan untuk kita. Tahan saja. Jika saudara masuk ke dalam kategori anak yang kedua, saya tidak mau Tuhan, saya takut ini dan itu. Saudara jangan buang-buang waktu. Segeralah datang kepada Tuhan. Tuhan yang memerintahkan saudara ikut dan mentaati kehendaknya, pasti juga Tuhan yang bertanggung jawab untuk menolong saudara mengerjakan kehendaknya sampai akhir. Jadi ketaatan itu akan satu hari melihat kemuliaan Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Seperti ketika Tuhan berfirman kepada Yosua, masukkan kakimu ke dalam air itu, maka sungai itu akan terbelah. Tanpa ketaatan, kita tidak akan pernah melihat Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Mari kita berespon yang benar kepada Tuhan. Setelah mendengar perumpamaan dua anak ini, kita mau memberikan respon yang benar. Iya Tuhan, saya mau hidup berarti bagimu. Saya mau dipakai menjadi berkat bagi sesama. Saya mau ikut Engkau. Inilah respon yang taat kepada Tuhan. Inilah respon yang ingin mengerjakan kehendak Tuhan. Meskipun sulit, tetapi tahu kemuliaan apa yang menunggu saudara di depan. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin.